Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Akibat percaya survei pencitraan, pemerintah telah merugikan negara mencapai 1.500 triliun rupiah. Kok bisa? Dalam menjalankan roda pemerintahan zaman sekarang itu adalah ibarat menerbangkan pesawat modern dan hanya sekitar 20% kemampuan pilot yang diperlukan. Sebab sistem kendali di kokpit 80% bahkan bisa lebih itu dikendalikan oleh komputer. Nah, karena itu pilot yang canggih adalah pilot yang memiliki intuisi dan juga kepada keselamatan penumpangnya, serta mampu secara cepat untuk membaca data yang dikirim perangkat elektronik ke panel di depannya. Misalkan saja, 2.000 atau 3.000 meter di depan ada gumpalan awan yang bisa membuat pesawat mengalami turbulensi. Tentu pilot wajib menghindarinya. Atau kalau hanya sekadar menimbulkan guncangan biasa, segeralah untuk memberitahu kru agar menjelaskannya kepada penumpang. Tapi dalam membaca cuaca, pemerintahan Joko Widodo tampaknya lebih percaya kepada pawang hujan dibandingkan dengan sinyal-sinyal yang disampaikan oleh seorang ahli, di mana ahli tersebut telah mengkaji fakta, melakukan simulasi dan kemudian merangkai kesimpulan tentang tantangan-tantangan apa yang ada di depan dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Ilustrasi ini merujuk kepada apa yang selama ini disampaikan oleh ekonom senior Dr. Rizal Ramli, di mana pikiran dan juga analisisnya dipakai oleh PBB dalam tim panel ekonomi untuk mengatasi berbagai persoalan perekonomian di sejumlah negara berkembang. Alih-alih mendengar dan mengikuti analisis serta saran-sarannya, mereka malah menyewa lembaga survei persepsi publik untuk membuat semuanya itu seolah baik-baik saja. Persentase kepuasan dan kepercayaan publik oleh lembaga survei pesanan itu kemudian dibuat terus naik. Ini dia intinya. Rezim Joko Widodo itu kelihatan tidak mau belajar dari kesalahan pemerintahan Soeharto yang sejak awal 1997 mengabaikan analisa dan peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh Dr. Rizal Ramli, di mana ia telah mengingatkan akan ada krisis ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan berdampak luas untuk Indonesia. Seperti juga Joko Widodo sekarang, Soeharto melalui konsultan ekonominya, IMF dan juga Bank Dunia waktu itu, mengatakan ekonomi Indonesia itu baik-baik saja. Kata bule IMF, rakyat di kampung-kampung masih tersenyum ketika saya ketemu mereka saat jalan pagi. Ketika krisis itu benar-benar datang, tak seorang pun mampu bertanggung jawab. Rezim Soeharto memang berakhir. Tapi akibat pemerintah abai, negara harus mengucurkan dana talangan BLBI ratusan triliun rupiah. Dampaknya terasa sampai detik ini. Karena pemerintah melalui APBN tiap tahunnya harus membayar rata-rata 60 triliun rupiah hingga 20 tahun, yaitu sekitar tahun 2003 sampai dengan 2033. Jika ditotal, uang negara yang telah digelontorkan, pinjaman dan bunganya untuk membayar kesombongan pemerintah dan juga para konglomerat yang main pat gulipat dengan penguasa, angkanya mencapai lebih dari 1.500 triliun rupiah. Akan lebih fantastis lagi jika penurunan pertumbuhan ekonomi selama lebih dari 5 tahun sejak krisis, yang setiap 1% penurunan ekuivalen dengan 1.200 sampai dengan 1.400 triliun rupiah. Maka kerugian rakyat Indonesia akibat pemerintah yang mengabaikan rambu-rambu yang telah disampaikan oleh Dr. Rizal Ramli bisa mencapai lebih dari 10.000 triliun rupiah. Sebenarnya bukan hanya kerugian finansial yang dialami oleh rakyat Indonesia, tapi juga kerugian atas hilangnya hak untuk hidup sejahtera lebih cepat. Sebab secara ekonomi politik, orang-orang Orde Baru serta para konglomeratnya tidak ada yang sungguh-sungguh merugi akibat Krismon 1997. Lihat sajalah jenderal-jenderal Orde Baru seperti Wiranto, Luhut Panjaitan, Hendro Priyono, mereka tetap eksis di kekuasaan. Sedangkan para konglomeratnya yang tempo hari digelontori utang ratusan triliun rupiah, mereka pun kian berjaya. Beberapa di antaranya diwariskan kepada generasi kedua, seperti kerajaan bisnis Lim Syo-leong, Sudono, diwariskan kepada Antoni Salim, dan Mohtar Yadi
Lipo dilanjutkan oleh James Riyadi dan banyak lagi. Lalu siapa yang menjadi penanggung jawab krisis ini? Apabila pemerintahan sekarang tak mau belajar kepada pemerintahan sebelumnya, rakyat yang harus belajar pada masa lalu. Saat terjadi krisis tahun 1997, tidak ada yang mau bertanggung jawab kecuali lengser dari kekuasaan. Tapi dengan uang yang masih banyak di tangan, mereka bisa membeli kekuasaan atau partai politik, di mana pada gilirannya dipakai untuk mencuci uang kembali yang lebih banyak. Sekarang, jika pemerintah terus mengabaikan peringatan dan jalan keluar yang telah ditawarkan oleh Dr. Rizal Ramli, kemudian krisis itu benar-benar terjadi, bagaimana rakyat memperhitungkan kesalahan rezim yang mengabaikan tanda-tanda yang diberikan oleh ahlinya? Kita tahu, Dr. Rizal Ramli dan tim ekonominya itu bukan peramal yang mengandalkan intuisi indera keenam ataupun mantra-mantra. Ia membaca fakta melalui perkembangan perekonomian di dalam dan di luar negeri, juga perilaku ataupun kebijakan pemerintah yang kemudian disimulasikan. Sejumlah prediksinya sudah menemukan kebenaran. Misalnya prediksi kerugian besar pada maskapai penerbangan Garuda, PLN, bobolnya keuangan sejumlah korporasi milik negara maupun swasta, defisit anggaran berjalan, dan lain-lain. Dan yang terbaru, utang gila-gilaan dengan tingkat bunga jor-joran dalam beberapa saat ke depan tentu akan menciptakan gumpalan awan pekat raksasa yang bisa menimbulkan turbulensi hebat, di mana guncangannya bisa berakibat politik yang sulit dibayangkan. Mengingat bantalan ekonomi sekarang benar-benar bagaikan balon-balon yang mudah pecah. Sebagai perbandingan, pada tahun 1997, bantalan ekonomi nasional seperti UKM, pertanian, perkebunan, dan komoditas lainnya masih cukup kuat. Bahkan juga meningkat karena memperoleh tambahan nilai melalui ekspor yang dibayar dengan US dollar. Belum lagi kondisi sosial politik hari ini yang penuh dengan intrik, pameran kebencian antar etnis dan antar agama, serta antar kelompok politik pemilu yang menjijikkan. Semua ini akan membuat guncangan terasa lebih dahsyat. Dan harus ada kekuatan yang nyata untuk melakukan langkah-langkah politik agar bangsa kita ini terhindar dari turbulensi yang menggiriskan itu. Dr. Rizal Ramli pernah memprediksi bahwa ekonomi Indonesia ini semakin nyungsep. Apa sih alasannya ia mengatakan hal itu? Mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Dr. Rizal Ramli mengatakan bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2019 menuju 2020 semakin nyungsep atau merosot. Ekonom senior tersebut memprediksi bahwa ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2019 kemarin hanya tumbuh sebesar 4,5% dan jauh dari target pemerintah yakni sebesar 5,2%. Pemerintah mengatakan awal tahun pertumbuhan Indonesia mencapai 5,2%, tapi data terakhir malah sudah 5%. Dan mungkin dugaan akan anjlok terus. Begitu kata Dr. Rizal Ramli. Menurutnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan saat ini malah tidak mendukung pertumbuhan. Seperti halnya dengan rencana teks amnesti kedua yang menguntungkan sebagian orang dan langkah penghematan yang menurutnya akan menyengsarakan rakyat kecil. Ia juga mengatakan seharusnya saat pertumbuhan ekonomi itu melambat, pemerintah terlebih dahulu melakukan stimulus untuk meningkatkan ekonomi, baru kemudian mengejar pajak. Rizal juga menyampaikan seharusnya pemerintah itu tidak mempertahankan cara-cara lama dan harus mengganti target, tapi mengubah cara untuk mengatasi krisis. Jika menggunakan cara yang sama untuk memecahkan masalah, maka jangan berharap pemerintahan periode kedua Joko Widodo atau Jokowi ini bisa menangani krisis ekonomi yang akan melanda. Selain itu, dirinya juga merasa belum melihat rencana ataupun aksi Indonesia dalam memanfaatkan perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China saat itu, yang seharusnya sudah dimiliki dan untuk mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Trade krisis ini memang sudah diramalkan untuk 1,5 tahun yang lalu. Namun pemerintah Indonesia itu tak punya plan, tidak ada action dan juga time frame. Bagaimana kita untuk menarik manfaat dari perang dagang itu?